Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar hidayah taufik inayah pada siang hari ini. Kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang usia, wabil khusus nikmat iman wal Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu hadir, berkumpul, bermuajahah di masjid yang mulia ini guna menggugurkan kewajiban kita sholat zuhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan taklim pengajian kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah tambahkan keberkahan di dalam kehidupan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah. Diri kita, keluarga kita mudah-mudahan dijauhkan dari macam bala, dari macam musibah, dari macam penyakit baik yang zahir maupun batin. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita pemimpin alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang masih terus istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan yaumil qiyamah kita yang hadir dan segenap kaum muslimin mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, melanjutkan pembahasan kitab kita, yaitu seorang mukmin, cara beriman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nomor keempat adalah yajibu alaika ridha bima qaddaruhullahu wa muqabalatuhu bima huwa matlubun. Yang keempat adalah wajib ridha bima qaddaruhullah, dengan apa yang Allah takdirkan, wa muqabalatuhu bima huwa matlubun, dan menghadapinya, menyikapinya dengan sesuatu yang diperintahkan, yang dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nomor keempat, memang dalam menyikapi takdir, karena takdir ini termasuk daripada arkanul iman, ada beberapa pendapat ulama. Ada kaum Jabariyah, ada kaum Qadariyah, dan ada juga ahli sunnah wal jamaah. Ada lagi satu di antaranya Taifah Sufiyah. Jadi ada 4. Yang pertama kaum Qadariyah. Dia mengatakan berdasarkan hadis, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sampai kaum itu yang mau merubahnya. Ini diantaranya kelompok Qadariyah, bukan Qadiriyah, Qadariyah.
Dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk, maka makhluk itu dilepas. Jadi makhluk itu sendiri yang berusaha. Kaya terserah, miskin terserah, mau ke neraka terserah, ke surga juga terserah saja, terserah makhluknya. Ini belum tepat, akidah ini belum tepat. Berdasarkan hadis tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kita ada kata motivasi. Oh, kalau kamu mau sukses ya kamu harus berusaha, Tuhannya hilang. Jadi seakan-akan tidak ada andil Allah, tidak ada andil Tuhan. Seakan-akan si makhluk itu memiliki kudrat sendiri, memiliki kemampuan sendiri, Tuhan tidak punya. Nah, ini juga bahaya ini, akidah ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Nah, seakan-akan si kaum itu punya kemampuan. Kalau begitu Tuhannya sirna, lenyap. Yang kedua, kaum Jabariyah. Kalau kaum Jabariyah ini termasuk pantalis, lawan daripada Qadariyah. Semuanya dipasrahkan kepada Allah. Fa'alu lima yurid. Allah yang maha memperbuat apa yang dia mau, terserah Allah. Kalau Allah kaya ya kaya, kalau Allah takdirkan miskin ya miskin, susah ya susah, pinter alim ya alim, bodoh ya terserah Tuhan. Ini pantalis, seakan-akan makhluk tidak memiliki andil. Kalau begitu nanti jadi males kalau begitu. Ya kalau Allah takdirkan saya kaya, nggak usah usaha lah, nggak usah kerja, nanti juga datang sendiri. Wah, ini berlebihan ini. Itikad seperti ini, akidah seperti ini bahaya ini. Mengajarkan culas malas nantinya. Nah, yang ketiga, pendapat ahli sunnah wal jamaah, diantaranya Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dia mengatakan bahwasanya makhluk itu memiliki ikhtiar, memiliki usaha, tapi usahanya tidak memiliki taksir, tidak berpengaruh. Manusia bisa sholat, tapi sholatnya tidak membuat dia masuk ke dalam surga. Yang membuat dia masuk ke dalam surga bukan sholatnya, Allah. Manusia bisa bekerja, banting tulang, cari rejeki, usaha. Tapi masalah kaya bukan dari usahanya. Kalau seseorang itu kaya bukan dari usahanya, tapi yang membuat dia kaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akidah yang paling selamat, akidah ahli sunnah wal jamaah dalam menyikapi takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga begini Pak, kita ambil contoh nih. Misalnya di satu kampung ada kejadian curanmor. Ada pencurian motor, tersangkanya tertangkap massa, pelakunya tertangkap massa, dipukulin, digebugin, mati. Nah, tiga kelompok ini masing-masing memiliki komentar. Jadi si Fulan pelakunya ini dipukulin massa, mati, masing-masing punya komentar. Kaum Qadariyah berkomentar, si Fulan mah mati gara-gara dia sendiri.
Coba kalau dia tidak mencuri, dia tidak mati. Ini kaum Qadariyah. Tadi berdasarkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi dia mati nggak ada andil Tuhan. Berdasarkan kemauan dia sendiri pribadi. Ini menurut Qadariyah. Sebaliknya Jabariyah juga berasumsi si fulan yang matiin Allah langsung. Dia tidak melihat proses sebabnya, mencurinya dia tidak lihat, dipukulin, dikeroyok masa dia tidak lihat. Pokoknya si fulan pokoknya mati gara-gara Allah saja. Sudah selesai itu Jabariyah. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah, si fulan memang mencuri dan ditangkap massa. Adapun masalah mati atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Banyak pula orang yang dipukulin massa, tapi kalau Allah takdirkan hidup ya tetap hidup. Tapi tidak sedikit pula yang dihajar massa, ya memang dia meninggal, dia mati. Berarti urusan manusia itu punya usaha, tapi usahanya tidak memiliki taksir, tidak memiliki pengaruh. Itu dalam menyikapi kita takdir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Thaifah Sufiyah, menurut pandangannya mereka, karena mereka itu sudah sampai kepada ilmu hati, ilmu kolbu. Dia itu melihat seperti tulisan pena dengan tangan sang penulis. Dia akan melihat semuanya, baik 3 perjalanan tadi, 3 proses, adanya huruf, adanya pena, dan adanya tangan dia menulis. Dia melihat dengan mata hatinya yang bersih itu. Bahwasanya ada huruf A, B, C, D, itu adalah perbuatan manusia, perbuatan makhluk dia lihat. Bahwasanya makhluk itu bisa bekerja, bisa sholat, bisa ibadah, berbuat maksiat, berbuat taat, itu adalah seperti hasil tulisannya. Tulisan siapa? Penanya. Tapi secara torikohnya, dia lihat penanya, syariatnya, tulisannya. Tapi dia melihat juga kepada hakikatnya, yaitu sang penulis hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 3-tiganya. Tapi kita manusia yang kotor seperti kita, mohon maaf, kita nggak sampai kepada melihat kepada sang penulis, Pak. Kadang-kadang kita hanya lihat kepada asbabnya saja. Kita hanya melihat kepada huruf-huruf, kepada angka-angka, dan mentok kepada penanya saja. Tidak sampai tembus pandangan kita kepada sang penulis hakiki. Begitu lihat satu kejadian, ada banjir, selalu kita menisbahkan separoh saja, tidak utuh. Ada fenomena, mohon maaf, naudzubillah, kecelakaan dan sebagainya. Kita hanya mengatakan itu perbuatan manusia belaka. Tapi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah katakan, la haula wa la quwwata illa billah. Selesai. Selanjutnya, Kiai Musonib mengatakan sikap seorang mukmin dalam rangka beriman kepada takdir Allah yang nomor keempat, 1, 2, 3 sudah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Beliau mengatakan, yajibu alaika ridha, wajib kepada engkau ridha, terima bima qaddarahullahu, terhadap apapun yang Allah takdirkan, pahit, manis, getir, sepat dan sebagainya, kita wajib terima. Wa muqabalatuhu bima huwa matlubun, dan kita menerima takdir itu, menghadapinya dengan cara yang diperintahkan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama,
Nah kan dalam Iqadul Himam, keadaan manusia itu tidak henti-hentinya selalu dihujani oleh takdir. Kita nggak bisa lolos lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, karena takdir itu dihitung melalui hembusan napas kita. Kayak kita datang ke sini, dari mulai melangkahkan kaki masuk ke masjid dengan sekarang sudah berapa hembusan napas? Kalau misalnya ada sudah 1000 hembusan napas tanpa kita sadari, dari setiap 1 sampai 1000 itu sudah berapa kejadian yang kita kerjakan? Kita menggelengkan kepala pada hembusan napas keberapa? Menggerakkan tangan, merubah posisi kaki, merubah posisi badan, melirikkan mata kita, memejamkan mata pada hembusan napas keberapa? Semua kita dihitung takdir kita oleh napas kita. Mana-mana napas kita berhenti, takdir kita di alam dunia pun berhenti. Enggak bisa lari manusia dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mencari satu kekuatan di luar itu, enggak bisa. Sebab dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man lam yasbir 'alal bala'i wa lam yashkur 'ala ni'ami wa lam yardha bi qada'i falyattakhid rabban siwa'i." Siapa ya orang yang tidak bersyukur kepada nikmatku, tidak bersabar terhadap bala dan ujianku, tidak redha terhadap takdirku, falyattakhid rabban siwa'i, silakan cari Tuhan selain aku. Pertanyaannya, adakah Tuhan selain Allah? Maka kita tidak bisa keluar dari takdirnya Allah. Karena kita selalu dihujani oleh takdir, setiap detik tidak lepas dari takdir Allah. Ya, maka otomatis takdir itu kita harus terima, bahwasanya takdir itu benar-benar dari Allah. Maka takdir itu tidak lepas dari diri kita. Ada 4 yang tidak lepas dari diri kita. Pertama, nikmat. Kita ditakdirkan oleh Allah mendapatkan nikmat. Kedua, bala, ujian, cobaan. Yang ketiga adalah taat. Yang keempat adalah maksiat. Nih nggak lebih dari itu takdir kita. Maka kata ulama, di antaranya Syekh Ahmad bin Ajibah Al-Hasani, mana-mana takdir itu datang menghujani diri kita, wajib kita menyikapi dan kita terima. Dengan apa? Dengan lawannya. Yang pertama, kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nikmat, sikap kita bagaimana terhadap takdir nikmat itu? Sikap kita bagaimana terhadap nikmat, takdir nikmat itu? Yang pertama, kita terima bahwasanya itu takdir dari Allah. Saya rasa kalau orang ditakdirkan nikmat nih nggak ada yang mau melawan. Pasti sami'na wa ata'na, pasti saya terima nikmat. Tapi kadang-kadang lupa kalau nikmat itu juga bagian dari takdir Allah. Itu masalahnya. Alhamdulillah ya Allah, saya ditakdirkan mendapatkan nikmat pada saat ini. Lupa orang yang mengatakan itu. Nah, kalau kita sudah ingat bahwasanya kita ini ditakdirkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita terhadap nikmat itu? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Karena semua pun manusia itu pada hakikatnya dibagi jatah takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kemampuan kita dapat nikmat. Ya Allah, pada saat ini saya ditakdirkan nikmat sehat. Kita nggak boleh sombong, lihat orang yang sakit kita merasa jumawa, nggak boleh. Justru kita harus tambah kenceng menghadapi
dengan bersyukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa tingkatan syukur? 3. Cara menyikapi takdir nikmat itu ada 3 tingkatan syukur manusianya. Yang pertama asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Syukur dengan lidah itu dengan apa? Dengan membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Segala puji Allah, segala puji bagi Allah, dengan sebab nikmatnya sempurnalah segala macam kebaikan. Cuman ini orang yang terima kasih dengan lisan, ini derajatnya paling bawah, adnal maratib. Martabat yang paling bawah, dia terima kasih kepada Allah hanya dengan lisan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, bil jawari, asyukru bil jawari, terima kasih dengan anggota tubuhnya. Mata dikasih melihat, dia terima kasih kepada Allah dengan menggunakan mata, melihat pada sesuatu yang baik, melihat mushaf Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi, membaca kitab-kitab fikih, membaca kitab-kitab usul, melihat Ka'bah, melihat kedua orang tua, melihat fuqara wal masakin, orang-orang susah, digunakan hal-hal yang baik. Itu berarti syukur bil jawari. Alhamdulillah ya Allah, sampai sekarang lisan saya lancar berbicara. Karena ada sebagian saudara saya lisannya sudah tidak lancar, mohon maaf, karena dia sakit. Maka gunakanlah lisanmu untuk senantiasa mengingat asma Allah, menyebut-nyebut asma Allah, membaca zikir, membaca Quran dan sebagainya. Berarti ini syukurnya bil jawareh. Ada lagi syukur perut, ada lagi syukur kedua tangan, ada lagi syukur kedua kakinya dan sebagainya, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, syukur yang paling tinggi adalah bil janan, asyukru bil janan. Terima kasih dengan hati. Kita bertanya, bagaimana terima kasih dengan hati? Itikad. Itikad sebagaimana dalam surat An-Nahl, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kamu sekalian, faminallahi, sumbernya dari Allah, bukan dari kamu. Walaupun kamu mengatakan alhamdulillah, ibadah kamu banyak, tapi kamu meyakini bahwasanya nikmat ini gara-gara usaha saya, itu kurang sempurna. Berarti kamu punya kekuatan untuk mendatangkan nikmat kalau begitu. Sementara kudrat cuma satu, hanya kudratnya Allah saja. Kalau kita merasa memiliki kudrat juga, ada 2 kudrat, syirik berarti kita ada 2 kemampuan. Kita yakini dalam hati kita, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang ada pada diri kamu, itu bukan punya kamu. Sumber hakikatnya itu adalah punya Allah. Kita hanya ketitipan saja, ketitipan sehat, ketitipan harta, ketitipan ilmu, ketitipan jabatan. Bukan punya kamu. Kewajiban kamu hanya bersyukur saja. Ini yang 3, ini yang paling tinggi. Di antara syukur bil lisan, syukur bil jawareh, yang paling tinggi adalah syukur bil janan. Terima kasih di dalam hati kita. Itu cara menyikapi takdir nikmat yang ada pada diri kita. Kedua, takdir bala. Bagaimana cara menikmati takdir bala? Cara kita menyikapinya, menghadapinya adalah bisobri alaih, sobar terhadap bala itu. Karena orang sabar itu ada 3. Yang pertama, as-sabru anil bala. Sabar ketika adanya bala.
Kita belum disebut menjadi minas sabirin kalau kita belum menjumpai kesulitan hidup. Nabi Yusuf sobron jamil, ya. Nabi Ayub apalagi sobron jamil. Nabi Yakub sampai matanya enggak lihat, sobron jamil. Dia mendapatkan pangkat-pangkat, apalagi ulul azmi yang ada 5, ya karena hidupnya begitu, selalu menemui kesulitan. Nabi Musa ulul azmi menghadapi Fir'aun, raja yang mesti dihadapin adalah seorang pemimpin negara, itu Nabi Musa, maka dia mendapatkan gelar ulul azmi. Tapi serendah-rendahnya sabar adalah as-sabr anil bala. Yang kedua as-sabru bitarkil ma'asi, sabar meninggalkan maksiat. Ini banyak yang nggak mampu ini kita. Sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga as-sabru bitta'atillah, sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu takdir bala. Ketiga, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat taat. Oke, sekarang nih alhamdulillah dari mulai jam sekian kita masuk ke masjid, dari mulai berwudu kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Dari mulai kita niat berwudu masuk ke sini ada qobliyah, lalu melaksanakan sholat zuhur, setelah sholat zuhur kita masih ditakdirkan oleh Allah duduk lagi mendengarkan ilmu. Berarti ini kita ditakdirkan taat oleh Allah. Apa yang mesti kita perbuat? Pertama, kita harus tahu itu adalah takdir dari Allah. Ini adalah takdir dari Allah. Yang kedua, maka harus kita hadapi takdir taat itu bizikril minnati, dengan menyebutkan anugerah dari Allah. Oh, ternyata ini bukan kemampuan saya. Salat ini bukan salat saya. Saya duduk itikaf di sini bukan kemampuan saya, tapi itu anugerah dari Allah. Sebab saya malah haula wala quwata illa billah, nggak ada daya, nggak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ini semua pertolongan, ini semua adalah anugerah dari Allah. Supaya apa? Nggak sombong. Sebab kalau ada orang itu taat, dia tidak menyebutkan zikrul minnah, tidak menyebut-nyebut anugerah Allah, sombong lahirnya. Seperti iblis. Makanya Ibnu Athaillah mengatakan maksiatun awrasat dhillan wastihqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaron. Maksiat tapi melahirkan hina dina di hadapan Allah. Maksiat tapi melahirkan hina dina di hadapan Allah. Ya Allah, saya ini nggak pernah ibadah. Saya adalah orang yang paling banyak dosa. Saya adalah orang yang bodoh. Saya selalu ngikutin hawa nafsu. Kata Ibnu Athaillah, lebih bagus tuh begitu dibandingkan taat melahirkan izzan wastikbaron, melahirkan kesombongan. Bagaimana melahirkan kesombongan? Merasa aku yang paling alim, aku yang paling usianya paling tua, aku yang paling banyak ibadah, aku yang paling banyak, yang paling aku. Tuhan nggak senang. Selain Allah yang merasa aku ya Allah. Allah yang mengatakan aku tuh Allah, bukan kita. Nah kalau kita merasakan aku, berarti kita memiliki kemampuan. Padahal kita tadi la haula wala. Dan ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nggak ada yang bikin susah, bikin senang kecuali Allah, bikin kaya, bikin miskin kecuali Allah, bikin ibadah, bikin maksiat kecuali Allah. Nggak ada, semuanya Allah. Kalau ada ketika ibadah lalu kita membusungkan dada, salah berarti ibadah kita. Justru orang ketika ibadah supaya lepas dari kungkunan nafsu. Apa itu nafsu? Aku, ini niyah, akunya hilang. Yang ada Allahnya, akunya hilang. Kamu bisa begitu, Allah yang menakdirkan saya begitu. Kenapa bisa sholat? Allah yang menggerakkan, saya mah hanya seperti wayang saja.
Lakon saya Arjuna, Arjuna. Arjuna punya anak Abimanyu, ya Abimanyu. Lakon saya Bima, ya Bima. Lakon saya Gatot Kaca, ya Gatot Kaca. Tapi ketika lakon saya Udel, ya begitulah. Lakon saya Semar, ya begitulah. Dia menjadi pribadi yang susah, berada di kampung Tumaritis, ya begitulah. Kita pun begitu. Lakon kita berada di tempat yang bagus, yang baik, tapi kadang juga berada di tempat itu semua sudah menjadi garisan takdirnya Allah Subhanahu. Nggak boleh kita akuin amal ibadah kita. Makanya ulama mengatakan tarkus sholat bis sholat, meninggalkan sholat di dalam sholat. Kamu sholat tapi harus kamu tinggalin, maksudnya kamu jangan akuin itu sholat kamu, tapi itu adalah anugerah dari Allah. Takwa yang hakiki, tarkut takwa fit takwa, ninggalakan takwa ing dalam takwa. Sampean takwa tapi jangan diakui. Kamu nggak pernah bertakwa. Kamu hanya digerakkan takwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai lakonnya, habis berapa? 60 tahun, 70 tahun, mungkin yang paling lama 80 tahun. Selesai, masuk peti kamu. Nggak ada aku tuh, nggak ada. Begitu meninggal nggak ada aku. Pada hakikatnya jangan sampai aku itu baru kita akuin setelah kita wafat. Jadi cara menyikapi takdir yang nomor ketiga, takdir taat, zikrul minnati, menyebutkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, takdir maksiat. Bagaimana cara menyikapinya? Yang pertama kita harus yakin itu juga takdir Allah. Tapi harus kita sikapi, segera bertaubat, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidak-tidaknya, sedikit-dikitnya membaca istighfar. Kan Rasul mengatakan tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah engkau kepada Allah taubat yang benar. Fa inni astaghfirullah, sesungguhnya aku mohon ampunan kepada Allah pikulli yaumin, setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali. Nabi Muhammad yang nggak ada dosanya istighfarnya 100 kali. Wa fi ba'di riwayah sab'ina marrah, 70 kali. Itu dalam rangka menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa maksiat. Dan kita bukan maksum, kita tidak terbebas dari dosa. Kita tidak mahfudz. Kalau mahfudz itu terbebas dari dosa. Tapi kalau kita manusia biasa, kata Nabi, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabuna. Setiap bani adam pasti punya salah, punya dosa. Sebaik-baik manusia yang berdosa at-tawwabuna, yang kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Ar-Rahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jama'na hadza jam'an marhumah waj'al tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'sumah. Wala taj'al fina wala minna wala alaina ma'nan syaqqiyan wala matrudan wala mahrumah. Allahumma hdina min 'indik warhamna min fadlik wanzil alaina min barakatik walbisna libasal afik wahdina subulas salam minadh dhulumati ilan nur. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangannya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.